Hai, perkenalkan aku Intan Maulina Rahayu dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Kalau ketika kita mendengar pendidikan luar sekolah itu apa sih yang ada di benak kalian? Ya, pendidikan luar sekolah adalah segala pendidikan di luar ranah pendidikan formal, di mana salah satunya adalah PAUD. Kalau dengar kata PAUD, yang ada di pikiran kalian tuh apa sih? KB. Iya benar, tapi kurang tepat. PAUD sendiri adalah pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD itu sebuah satuan di mana PAUD ini memiliki program-program, di mana salah satu program dari PAUD ini adalah KB atau kelompok bermain. Lalu apakah PAUD dengan TK itu berbeda? Jadi TK adalah salah satu program dari PAUD. Pendidikan anak usia dini itu adalah PAUD, di mana PAUD ini memiliki program-program. PAUD ini ada PAUD formal dan juga ada PAUD non formal, di mana PAUD formal ini yaitu TK, RA. Nah, PAUD non formal ini ada KB atau kelompok bermain, playgroup, TPA atau tempat penitipan atau pengasuhan anak, pos PAUD, dan satuan PAUD sejenis. Lalu apa sih bedanya TK sama KB sama PAUD itu apa? Itu TK, RA ini adalah program formal. Kenapa formal? Karena dua program ini diwajibkan dan harus dan memiliki semuanya itu terjenjang dan tersistem dan wajib ditempuh anak ketika dia mau memasuki usia lanjut. Tapi pendidikan non formalnya seperti KB, TPA, pos PAUD, dan SPS atau satuan pendidikan sejenis ini tidak diwajibkan atau tidak wajib. Jadi pendidikan non formal PAUD itu diadakan atau didirikan sesuai dengan kebutuhan anak atau kebutuhan masyarakat. Seperti yang udah aku sebutkan tadi, yaitu contohnya TPA. Jadi program pendidikan anak usia dini TPA ini atau tempat penitipan anak atau tempat pengasuhan anak ini diadakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu orang tua yang harus bekerja dan berkarir dua-duanya. Seringkali orang tua yang berkarir dua-duanya, baik ayah atau ibunya, itu mereka bingung anaknya mau diasuh oleh siapa. Nah, dengan adanya TPA ini atau tempat pengasuhan anak ini, orang tua bisa menitipkan anak ke TPA ini. Karena di TPA anak tidak hanya diberi makan, tidak hanya ditidurkan atau diasuh atau disayang-sayang, bukan, tapi di TPA anak akan dirangsang perkembangannya, baik perkembangan psikomotorik, kognitif, sosial emosional, dan perkembangan bahasanya dan semuanya. Di TPA anak akan bermain dengan teman-temannya, akan lebih terarah, akan lebih mandiri, karena di TPA tentunya memiliki suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa kita sebut dengan RPP. Oke, sekarang coba kita bayangkan anak yang diasuh dengan pengasuh atau mbak dengan anak yang dititipkan atau diasuh di suatu program lembaga seperti TPA ini. Ketika anak diasuh oleh mbak atau babysitter, anak biasanya hanya diajak distimulasi dengan diajak ngomong, atau biasanya diberi makan, dirawat lah intinya. Tapi di TPA anak mendapatkan nilai plus dari itu. Tidak hanya diasuh, tidak hanya dirawat, tapi anak juga mendapatkan ilmu atau pendidikan di dalamnya. Seperti contoh ketika pembelajaran dengan tema cita-cita, dan itu anak menjadi tahu gambaran bagaimana sih cita-cita. Oh, aku cita-cita kepingin jadi ini itu. Selain itu, kegiatan di TPA juga merangsang perkembangan anak, baik itu psikomotorik, sosial emosional, bahasa, kognitif anak.
anak di TPA menjadi lebih terarah dan juga teratur. Karena di TPA ya seperti yang saya contohkan tadi, yaitu masalah perkembangan sosial emosional. Ketika anak bergaul atau berteman atau bersosialisasi dengan teman-temannya, mereka bisa anak bisa untuk bersabar menunggu gilirannya bermain, untuk bergantian bermain dengan teman-temannya. Lalu untuk psikomotorik, pada TPA tentunya ada kegiatan yang yang kegiatannya terstruktur atau biasa kita sebut dengan SOP. Di TPA juga anak terstimulasi psikomotoriknya, seperti pada pagi hari anak diajak untuk bermain seperti berjalan di papan titihan, menaiki tangga bermain, menaiki tangga pelangi dan sebagainya. Anak juga menjadi disiplin karena di TPA anak diberi waktu untuk bermain, anak diberi waktu untuk waktunya makan, waktunya tidur, waktunya mandi, dan waktunya dia belajar. Tema atau kegiatan di TPA itu lebih bermakna dan lebih terarah. Seperti contoh yang tadi adalah tema cita-cita dengan subtopik arsitek. Dalam subtopik itu kegiatan arsitek, seperti contoh anak memukul paku dengan palu. Namun karena paku yang sebenarnya itu adalah tajam dan berbahaya untuk permainan anak, jadi diganti dengan bahan lainnya atau alat lainnya. Di situ anak bisa diberi pengertian bahwa memukul itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh memukul teman, tidak boleh memukul orang lain. Tapi mereka lebih terarah, memukul itu boleh memukul paku. Selain itu juga dari subtema atau tema arsitek itu, anak-anak bisa dengan diarahkan kegiatannya membuat desain rumah atau membuat gedung tinggi dari Lego. Di situ anak-anak bisa mengembangkan imajinasinya tentang bagaimana sih rumah itu, bagaimana sih gedung tinggi itu dari menyusun Lego ini. Ketika waktunya selesai bermain, anak diberikan pembiasaan untuk selalu mengembalikan mainan yang telah digunakan untuk bermain, sehingga anak menanamkan rasa tanggung jawab sejak dini. So, itulah sedikit penjelasan dari PAUD dan juga contoh salah satu program PAUD, yaitu TPA, dan apa saja yang bisa didapatkan anak dari program TPA ini ketika orang tua anak sibuk, atau mungkin kita sendiri nanti ketika sudah menjadi orang tua, dua-duanya sibuk, maka kita bisa berpikir, bisa memiliki gambaran, nanti mau ditaruh di TPA aja biar anak bisa mandiri, bisa tanggung jawab, bisa teratur, bisa disiplin juga. Karena pembentukan karakter dan juga pembentukan nilai-nilai kepada anak itu diberikan sedini mungkin, lebih baik diberikan sedini mungkin kepada anak agar anak memiliki pondasi yang baik. So, itu aja yang bisa aku share hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.